Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kuis 4. Pembahasan kuis 4 ini yang nomor 4. Ini tentang diagram Latimer. Nah, yang ditanyakan apa? Yang pertama itu spesies yang paling asam, kedua spesies yang paling spesies yang paling stabil di pH asam, spesies yang paling stabil di pH basa, terus reaksi disproporsionasi yang bisa terdisproporsionasi dan reaksi yang bisa terdisproporsionasi pada pH asam dan reaksi yang bisa terdisproporsionasi pada pH basa. Nah, sekarang kita lihat dulu spesies yang paling stabil pada pH asam. Nah, kalau misalkan kita lihat di diagram Latimer, misalkan kita ambil satu bentuk reduksi dulu dari MnO4- menjadi HMnO4-. Nah, ini berapa? 0,9 volt. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan potensialnya positif. Kalau misalkan potensialnya positif, berarti reaksi reduksi dari MnO4- menjadi HMnO4- itu cenderung spontan. Sehingga apa? Ini reaksinya bakalan mudah terjadi. Sehingga spesies MnO4- pasti tidak lebih stabil dibandingkan dengan ini. Nah, sehingga apa? Kita terus lihat yang potensial selnya itu bakalan terus menjadi positif. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Mn4- dia bakalan terus positif hingga menuju ke Mn3+. Mn3+ juga masih positif menuju Mn2+. Bahkan ini positifnya lebih besar lagi, yakni berapa? 1,54 volt. Nah, dari Mn3+ menuju Mn2+. Nah, sementara kalau dari Mn2+ menuju Mn, ternyata ini potensialnya negatif 1,19 volt. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa reaksi dari Mn12 menuju Mn itu tidak spontan. Sehingga apa? Sehingga Mn2+ sulit untuk membentuk Mn. Sementara yang lain itu sangat mudah membentuk senyawa-senyawa setelahnya. Sehingga yang paling stabil dapat kita simpulkan bahwa di sini adalah Mn2+. Nah, ini adalah senyawa yang paling stabilnya untuk pH asam. Kalau untuk pH basa, lakukan hal yang sama dan kita ternyata dapat bahwa yang paling stabil itu adalah Mn2O3. Ternyata di situ adalah Mn2O3 ya. Mn2O3 ya, berarti yang paling stabil Mn2O3. Mn2O3 yang paling stabil. Jadi kalau misalkan kita lihat stabil itu adalah Mn2O3. Terus kalau misalkan kita lihat lagi untuk reaksi yang terdisproporsionasi. Nah, kalau terdisproporsionasi, bagaimana kita bisa menentukan reaksinya itu terdisproporsionasi atau tidak? Nah, reaksi terdisproporsionasi adalah konsepnya adalah dia dari satu senyawa menjadi dua senyawa. Jadi kalau misalkan kita lihat dia misalkan nih HMNO4 dia bisa tereduksi menjadi MnO2 dan dari sini tereduksi menjadi MnO4-. Ini berapa? 0,90. Sini adalah 2,10. Nah, reaksi terdisproporsionasi berbentuk apa? Berbentuk dari satu zat menjadi dua zat. Disproporsionasi. Nah, cara mengetahuinya apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, konsep kita selalu SL sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, kalau misalkan kita lihat ada tiga spesies yang berbentuk seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa reduksi ke sini itu akan lebih besar dibandingkan reduksi ke sini. Jadi artinya apa? Kalau misalkan kita lihat nih dari sisi HMNO4, dia bakalan mengalami reduksi menjadi MnO2 dengan potensial sel berapa? 2,10. Sementara yang ini berapa? Bisa teroksidasi menuju MnO4 dengan potensial sel reduksi 0,90. Berarti ini masih positif kan?
masih positif, berarti otomatis dia spontan. Maka kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita melihat ada 3 spesies yang seperti ini, namun potensial reduksi bagian kanan itu lebih besar dibandingkan bagian kiri, otomatis kita dapat simpulkan bahwa spesies tersebut bisa mengalami disproporsionasi. Oke. Jadi dari sini menjadi seperti ini dan sini. Dan akhirnya apa? Pada pH asam kita menemukan Mn3+ itu bisa terdisproporsionasi menjadi Mn2+ dan MnO2, dan Mn6 HMNO4- itu bisa terdisproporsionasi jadi MnO2 dan MnO4-. Sementara pada pH basa yang bisa terdisproporsionasi adalah Mn5, yakni MnO4 3- menjadi MnO2 dan MnO4 2-. Sementara yang lain tidak bisa, karena yang lain tidak ada yang posisinya potensial reduksi ke kanan yang ini, yang spesies yang bilangan oksidasi lebih rendah dan memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensial reduksi dari bilangan oksidasi yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah kita lihat sini aja, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, maka otomatis senyawa yang di tengah ini bisa mengalami terdisproporsionasi. Nah seperti itu ya. Mungkin cukup sekian aja pembahasan nomor 4 ya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.